kembali lagi di podcast Silaban. Edisi kali ini kita bahas tentang dunia pendidikan. Karena banyak netizen atau banyak orang yang bilang para guru zaman sekarang yang di zaman musim pandemik ya, katanya banyak makan gaji buta. Betul itu atau enggak? Kita akan dapatkan jawabannya bersama nih tamu kita, Bang Sidik. Dia akan jawab ya, betul enggak guru sekarang makan gaji buta atau enggak, biar teman-teman tahu ya. Bersama saya Samuel Silaban. Ini dia podcast Silaban. Let's begin. Horas Podcast Silaban. Halo Bang Sidik. Ya, halo, sehat ya? Bang. Sehat. Aku agak susah juga nyari ini sumber yang tepat gitu kan. Untuk tanya itu. Tapi gimana menurut Bang Sidik? Topik kita gini, banyak yang bilang guru sekarang kan enak, makan gaji buta doang, ngasih tugas, kirimnya udah gitu. Itu betul gak sih Bang? Coba Bang jelasin dulu lah sama kita. Oke, baik Bang Laban. Gini sebenarnya yang terjadi di lapangan tuh, kalau secara pribadi, karena profesi saya adalah guru. Iya. Jadi untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu di masyarakat ataupun pada umumnya wali-wali siswa lah. Iya, iya. Karena kan yang berpendapat seperti itu kan mereka. Iya. Kami sering juga terjadi masalah-masalah seperti ini. Yang paling banyak terjadi itu di awal-awal pandemi di Awal-awal ya. 2020 bulan 3 itu mulainya. Iya. Kemudian bulan 4, bulan 5 sudah berjalan 3 bulan baru banyak komentar-komentar yang menyelekit. Iya, yang gak enak lah gitu ya. Apalagi mereka para wali-wali siswa ini bukan langsung to the point ke guru, iya, melainkan mereka menyebarkan ke kawan-kawannya. Artinya mereka membuat status di medsos. Iya benar. Status di Facebook, WA dan lain-lain. Nah, kalau kita selaku guru awal-awalnya mendengar pandemi ini kan sebenarnya bukan permintaan guru. Iya, betul. Ini keputusan dan kebijakan dari pemerintah untuk memutuskan tali rantai COVID-19 ini. Nah, sebenarnya guru itulah yang menyesuaikan. Ini kok seperti ini. Iya, bagaimana? Iya. Jadi kita para guru berpikir, berusaha untuk menyesuaikan. Ini bagaimana? Banyak hal yang dikerjakan. Banyak ya pasti. Banyak dari perencanaan, penyusunan RPP, ya, rencana proses pembelajaran. Itu seperti apa? Beda dengan sebelum COVID. Sebelum daring dan daring. Itu sangat berbeda sekali. Kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan murid, artinya controlling kita, pengawasan kita terhadap murid itu seperti apa, itu yang dipikirkan. Tapi udah lewat online ya, lewat digital lah gitu ya, iya. Nggak tatap muka lagi. Kemudian setelah pengawasannya kita pikirkan bagaimana berinteraksi dengan siswa, tentu melalui wali siswa itu sendiri. Iya. Nah, sebenarnya peran seorang wali siswa di rumah ketika daring ini, itulah mereka menjadi guru sebenarnya. Tapi di situ pula yang jadi komplain orang tua siswa ini atau wali siswa ya, mereka jadi stres gitu. Iya, benar. Jadi seolah-olah yang disalahkan pihak sekolah, yang disalahkan pihak guru gitu. Sejak awal Dinas Pendidikan khususnya di Kota Batam ini menghimbau bahwa kedepannya ini titik masalahnya pasti akan terjadi ke guru. Iya, udah pasti. Jadi udah dibayang-bayangkan bahwa ya ini dampaknya akan ke guru, masalah teknis lah istilahnya. Iya, betul. Apalagi kalau pemerintah di Kemendikbud. Sebenarnya Pak Mas Menteri lah ya. Nadiem Makarim itu membuat bukan lagi kurikulum 13 tapi kurikulum COVID. Jadi ada namanya adaptif, jadi beradaptasi dengan situasi lah ya. Kurikulum 13, jadi bagaimana ini kurikulum 13 ini kan tatap muka. Bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan ketika proses daring ini.
Nah, maka ada namanya, kalau di artikelnya ada kurikulum adaptif. Jadi beradaptasi dengan situasi yang dengan ada. Situasi yang ada, situasional. Artinya bagaimana setiap daerah ketika ditanya di sebuah perkumpulan, itu Pak Nadiem ditanya, Mas Menteri, sampai kapan sih berhenti daring ini, ujian sekolah online ini? Jawabannya, maaf, saya tidak bisa menjawab itu. Iya, karena yang menjawab itu paling Satgas COVID, karena mereka yang lebih tahu lah gitu kan. Dia menganalogikan pertanyaan itu sama seperti pertanyaan seperti ini. Hey COVID, sampai kapan kamu ada di negara ini? Ya, jadi gitu ya. Bagaimana kita bertanya hal semacam itu? Jadi sama sekali ini adalah kebijakan yang mana untuk masyarakat luas juga. Iya. Tapi pada intinya guru tidak makan gaji buta ya? Gini, jawabannya seperti ini. Kalau kita mengibaratkan, khususnya untuk para netizen, menyimpulkan satu pendapat dengan melihat satu peran. Artinya di Indonesia ada 3.000 guru gitu. Contoh. Tapi dia hanya melihat cuman segelintir guru, dua guru. Jadi tidak melihat secara keseluruhan. Nah, itu bisa kita bantah. Kenapa? Karena saya sendiri adalah seorang guru, ya, dari berkecimpung di dunia guru dari 2016 sampai saat ini. Artinya kita melihat di sana peran guru luar biasa. Kalau misalnya orang-orang awam ditanya gitu ya, gimana menurut Anda guru itu bagaimana, bisa nggak mengajar seperti guru? Maka mereka akan mengatakan berat. Saya sendiri aja seperti ini, gimana mengajari orang? Jadi guru, ada istilah digugu dan ditiru kan. Betul. Secara emosional kepribadian guru itu dituntut untuk memberikan teladan yang baik. Jadi contoh. Benar. Tapi memang tetap juga kerja ya? Tetap kerja. Malah lebih capek. Lebih ribet. Nah, kalau kita bayangkan, ini sejak awal pandemi itu kami menyesuaikan. Kita para guru mengira bahwa ini berjalan cuma 2 minggu. Sebulan gitu. Tapi ternyata sampai setahun lebih. Hampir 2 tahun. Berkelanjutan. Jadi ada hal-hal baru yang kami sendiri harus belajar. Semua guru itu dituntut untuk belajar penyesuaian dengan kurikulum adaptasi nih. Iya, betul. Dari cara mungkin lebih ke media. Lebih ke media, bagaimana cara membuat video pembelajaran. Pokoknya pakai dunia digital gitu kan. Bagaimana classroom, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan lain-lain. Hal itu ini mudah bagi guru-guru yang baru terjun di profesi guru, tapi tidak mudah bagi guru-guru yang senior. Artinya, yang udah tua, kan? Apalagi yang gaptek. Hal itu sangat susah sekali bagi mereka. Apalagi yang nggak pernah megang laptop, smartphone dan lain-lain. Mereka dituntut untuk bisa. Dan ini cakupannya luas sebenarnya. Kalau kita saat ini berada di Batam, artinya Batam ini adalah kota. Iya, betul. Nah, guru di kota itu sangat beda lagi sama di kampung. Guru-guru di desa. Seperti itu. Banyak kendala-kendala ya pasti kita temukan ya. Pasti. Yang dunia-dunia online ini. Kalau disuruh milih nih, Pak Cigo, Pak Guru, ya kan? Lebih milih sekolah online atau offline? Kalau saya pribadi offline. Lebih enak. Lebih gampang gitu ya. Pemantauan, kemudian tatap muka lebih mentransfer ilmu itu lebih terasa. Lebih terasa. Ya. Kalau dibandingkan online ini yang menjadi kendala terbesar adalah flashback. Jadi ketika kita memberi materi ke siswa kita nggak tahu ini paham atau enggak. Dicerna atau enggak gitu kan. Dicerna atau enggak. Disimak atau enggak. Nah, disinilah para guru
bagaimana cara mengkomunikasikan ini kepada si wali siswa itu. Itulah orang Tapi tua. perlu juga ya kerjasama antara wali, siswa dengan guru. Pokoknya yang segitiga ini penting kali ya. Sangat penting ya. Kalau di masa pandemik ini, itulah cara kami mengawasinya. Iya, jadi betul. Hubungan guru dengan wali kelas terutama, sangat guru-guru penting kelas itu sangat komunikasinya terbalik. Apalagi mereka punya grup. Iya betul, di grup itulah berdialog mereka. Iya. Bagaimana perkembangan anak, bagaimana proses pembelajarannya. Nah, kendala yang dialami wali-wali siswa adalah ketika mereka kerja. Mereka apalagi kerjanya di pasar. Bagaimana mengontrol anak? Iya, anaknya tinggal di rumah gitu kan. Masa HP ditinggal? Kemudian si anak juga kan nggak punya HP. Yang punya HP kan orang tuanya kan. Itu juga gitu kan. Itu menjadi kendala. Beda dengan orang-orang yang agak berkelas. Jadi anak-anak ada HP sendiri, orang tua ada. Iya. Yang menjadi kendala orang-orang yang kelas bawah. Iya betul. Tapi itu masih bisa dimaklumi lah ya. Masih bisa dimaklumi. Masih bisa ya. Pernah nggak konflik sama wali siswa atau sama orang tua siswa? Kalau secara pribadi, saya pernah. Karena dunia online ini, ya benar. Sekolah daring ini pernah konflik. Akibat evaluasi akhir pembelajaran anak. Iya. Jadi ada nilai anak ini yang pinter jatuh nilainya. Yang sedikit pinter itu nilainya tinggi. Tinggi kali. Kita terkejut ya, kok bisa tinggi tiba-tiba gitu ya. Bagaimana? Ini kok seperti ini, Pak? Nah, apalagi wali siswa yang mengeleskan anaknya gitu. Iya, betul. Jadi ada mungkin bahasa Inggris, dileskan orang tuanya, ini dipanggil ini. Tapi ketika ujian di sekolah, itu dapat nilainya anjlok gitu. Ini. Komplain dong. Iya, komplain lah dia komplain. Gimana lagi-lagi guru yang disalahkan. Aduh. Dan menyesuaikan. Ya, kita hanya melayani dengan baik dan bijak. Yang baik ya. Inilah kan kadang dulu aku memang cikgu juga lah, tapi sekarang enggak lagi gitu kan. Aku lihat pergeseran dari zaman dulu sama sekarang itu jauh beda. Benar. Kalau sekarang aku lihat ya, kayaknya orang tua atau siswa kayak ngatur guru loh. Gini, janganlah Miss ngasih tugas banyak-banyak. Ya Tuhan, zaman dulu nggak pernah lo aku lihat zamannya dulu kayak gitu. Orang tuaku, aku sebagai siswa nggak pernah aku bilang sama guru, Pak janganlah ngasih banyak-banyak tugas, janganlah kasih PR. Di zaman sekarang banyak komplain kan? Benar, pernah alami itu nggak? Pernah ya. Mengalami secara pribadi. Komplain, jangan banyak-banyak ngasih tugas lah, banyak materi. Pernah nggak? Pernah. Ini Anda yang guru atau saya yang guru? Kadang berpikir kayak gitu. Kok jadi ini pula yang ngatur? Itu juga. Jadi orang tua itu tolong lah ya kan. Tahu posisinya gitu. Jadi mereka yang jadi ngatur siswanya, kadang wali siswanya gitu. Sempat kami diskusi di forum beberapa guru itu membahas hal ini, sama pertanyaan ini. Ini Bu Kepsek lah ya. Pak Kepsek. Ini kok seakan-akan guru diatur oleh orang tua. Ini bagaimana respon kita? Iya. Nah, kepala sekolah pasti harus mengambil kebijakan yang benar dalam hal ini. Iya betul. Nah, kita tetap menjelaskan dengan baik, melayani jawaban-jawaban kita yang baik dan jangan kayak frontal, artinya keras. Tetap tulus karena anak-anak mereka sudah mempercayakan ke sekolah kita. Jadi kita betul-betul memberi edukasi juga kepada wali siswa itu. Mungkin dalam begini Bu. Jadi seperti itulah. Iya ya. Selama online ini kan pasti kita alami juga ada misalnya misunderstanding atau miskomunikasi dengan orang tua siswa gitu kan. Kalau misalnya nih Bapak kasih tugas ke siswanya, mungkin ke HP wali kelas atau wali siswa ya, ke orang tua. Pernah nggak Bapak temukan udah kita jelasin nih soal tugasnya ke ibunya atau ke papanya gitu kan, atau ke bapaknya, nggak connect gitu atau nggak paham juga tugasnya itu harus diapain? Pernah nggak? Sampai 10 kali
kayak gini loh Bu, dibuat kayak gini. Tapi tetap juga orang tuanya nggak bisa paham gitu tentang tugas anaknya. Mau dikerjain gimana, nggak paham juga. Pernah temukan kayak gitu? Pernah. Kalau hal semacam itu langsung kita kontak secara pribadi. Personal ya. Langsung kita hubungin. Bu, kalau bisa anaknya video call sama mereka. Oh, gitu ya. Gini, coba paham? Nah, oh, gitu. Nah, anaknya ini menjengkelkan. Oh, menjengkelkan. Sama kita udah paham. Nah, sama ibunya ngelapor. Pak, belum paham anak. Jadi nggak sepakat lah. Nggak sepakat ya. Oh. Jadi itu banyak lah mungkin temuan-temuan negatif ya. Pasti. Yang selama ini kita tahu sebelum COVID ya, anak ini kemampuan intelektualnya gitu kan, akademisnya itu di bawah rata-rata. Tapi setelah udah COVID, udah musim pandemi maksudnya, setiap ada tugas ujian nilainya 90-100. Pernah temukan kayak gitu datanya? Iya, itu yang sering terjadi. Itulah, Bapak sebagai cikgu nih. Apa sih, what do you think? Kamu curiga tuh gimana gitu? Pasti. Bapak gali nggak informasinya kenapa dia dapat sampai nilai 100 sampai 90 gitu? Pernah kita gali informasinya kenapa bisa gitu? Di antara guru-guru. Gali informasinya. Ternyata dia lihat buku dan ada yang bukan dia yang ngerjain, malah orang tuanya. Oh gitu. Itu yang sangat bagi kami seorang guru ini kayaknya udah gagal lah. Cara metode daring ini gagal. Kenapa? Karena orang tua tidak mendukung kan? Iya betul. Seperti itu sama aja. Iya, itu udah merupakan anaknya yang ujian, tapi sebenarnya orang tuanya yang ujian. Bisa jadi mungkin kakaknya, mana tahu ada kakaknya SMA, adiknya SD gitu kan, atau tantenya, pamannya gitu. Itu udah sebuah kebohongan loh. Iya. Itu udah sebuah dosa juga itu. Udah dosa ya kan, bohong kan. Tapi nilai yang diperoleh anaknya dengan cara kebohongan itu juga tetap Bapak input ke tetap diinput. Tetap itu diumumkan di sekolah. Dia. Tertulis di rapotnya. Walaupun itu menurut kalian sebuah kebohongan nilai itu. Tetap itu diinput. Penilaian secara akademik tetap diinput, tapi penilaian secara personal, akhlak itu menjadi, kita udah tahu lah ya, jadi drop. Jadi ada balancing situ kan. Tidak balance kan. Jadi ini orang tua yang ngerjakan ya udah. Tapi untuk kepribadian anak harus dijatuhkan. Tapi udah langsung tahu lah ya. Kalau yang ngerjain itu bukan dia gitu ya. Lebih ke personal wali kelas dan wakasis, wakil kurikulum kesiswaan. Iya itulah. Itu laporannya ke situ. Iya. Tapi misalnya Bapak sebagai wali kelas nih misalnya langsung tahu lah ya. Ini bukan dia nih ngerjain ini. Langsung tahu lah ya. Langsung kita judge malah orang tuanya. Iya ya, orang siapa tuanya. lagi? Pokoknya orang terdekat lah. Jadi ketika ada diskusi di guru, kami rekan-rekan, orang tuanya siapa? Orang tuanya ini si A. Alah, udahlah. Jadi kayak jadi ya udahlah. Iya ya. Karena dengan terjadi hal semacam itu, tidak ada namanya peran pendidikan yang terjadi dalam anak ini. Iya sama ya, proses pembelajaran itu tidak berguna. Nggak berguna lagi. Tapi memang itulah, kita sebagai guru itu memang dituntut multi skill, benar, multitasking, multi talent, pokoknya multi-multinya lah pokoknya. Harus sabar, diejek, dihina, apa harus bisa lah gitu kan. Tapi kalau dari sisi orang lain, dari sisi orang tua, siswa, ya enak-enak aja ngejudge kita sebagai guru, makan gaji buta, guru enaknya ngasih tugas doang gitu. Dia nggak tahu loh di dalam kayak mana gitu kan. Ya, coba dia jalani dulu. Aku sebagai guru ya, aku ngasih opini dulu. Kita logis aja dulu. Seorang tua ini ngajar anaknya masih cuma satu loh. Itu pun masih setahun atau 2 tahun semenjak musim COVID ya. Gimana kita sebagai cikgu yang ngatur, yang ngajar satu kelas 30-an, 40-an. Udah nggak makin stres nggak? Yeah. Mereka masih 1 kan, 2, 3, bilanglah 3 gitu kan paling banyak. Kan anaknya sendiri gitu. Itu komplain, yang dikomplain kita yang sebagai cikgu, gini enak kali kalian makan gaji buta, gini-gini. Pokoknya komplain dari orang tua ini banyak kali yang gak enak gitu. Benar. Ya Tuhan, disitulah guna kalian jadi orang tua sebagai guru juga. Nah, aku kayak ada balas dendam gitu kan. Selama kita ngajar anaknya, kita mengalami semua loh.
sakit-sakitnya dari tuntutan pihak sekolah, tuntutan siswa, tuntutan dari pihak orang tua. Nah, sekarang kalian udah cicipi kan gimana ngajar anak-anak itu gimana. Udah tau lah ya rasanya. Ya, itu di pikiranku. Kan ibu, bapak masih ngajar satu. Kalau masih satu anaknya ya, paling 2, 3 lah. Kami ini pak, bu, ngajar satu kelas loh, satu kelas. Gitu. Lebih sakit mana coba? Iya, yang banyak itu. Iya, banyak itu. Nah, itu tapi orang tua ini, netizen-netizen yang julid-julid ini nggak tahu gimana sakitnya jadi guru kan. Coba sadar lah dulu kalian. Kalian belum cicipi jadi guru kan. Coba masuk dulu aja jadi guru. Apalagi Pak Sidik ngajar apa? SD. Agama, ya SD. Aduh, SD lagi. Udahlah, aku pernah ngajar SD. Angkat tangan. Give up. Kalau untuk apalagi SD kelas 1 ya. Level 1, grade 1. Aduh, capeknya minta ampun. Stresnya minta ampun, semua minta ampun. Ngalami lah pasti ya. Iya. Karena jenjangnya dan penalaran mereka kan berbeda. Iya. SD, SMP. Iya, betul. Ada nggak kira-kira gini, masukan atau opini Pak Sidik buat siswa, buat orang tua siswa, atau buat pihak sekolah, masukan yang bagus supaya sama-sama menjalani proses sekolah daring ini supaya lebih bagus. Kira-kira coba kasih masukan. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yeah. Jadi ini pesan atau masukan siswa, gitu. Oke. Untuk wali 1. Untuk sekolah 1. Pihak sekolah 1. Jadi dari mana dulu kita nih? Siswa dulu nih. Siswa dulu. Kasih masukan. Oke, untuk anak-anak yang berada di seluruh Indonesia. Indonesia lah ya. Indonesia. Pada masa pandemi ini sebenarnya guru kalian itu kerja lebih ekstra, bagaimana memikirkan kalian dalam proses pembelajaran ini supaya lebih efektif dan efisien. Nah, untuk anak-anak tetap belajar dari rumah walaupun secara mandiri, lebih timbulkan rasa ingin tahu kalian terhadap ilmu ataupun skill-skill yang ingin kalian kuasai. Iya, betul. Contoh, pokoknya harus lebih serius lah belajar. Yang hobi membaca silahkan membaca banyak buku, yang hobi menulis silahkan menulis, yang hobi musik silahkan bermain musik. Yeah. Pokoknya manfaatkan waktu muda kalian dengan produktif sehingga di masa tua kalian akan menikmatinya. Apa itu istilah Indonesianya? Sakit-sakit dahulu gitu. Bersenang-senang kemudian. Iya, senang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Berenang ke tepian, benar. Iya. Yang kedua, ada second untuk untuk wali. Iya, wali untuk siswa, orang tua, siswa. Untuk orang tua. Begini, untuk para orang tua dan wali siswa, ada filosofi pendidikan mengatakan seperti ini. Pendidikan pertama yang dialami manusia itu adalah pendidikan seorang ibu. Jadi anak itu dilahirkan. Iya. Langsung diajarkan sama ibunya. Iya. Bagaimana berbicara. Iya, betul. Bagaimana. Nah, yang kedua adalah pendidikan lingkungan. Lingkungan dialah yang mendidik anak ini tumbuh menjadi karakter yang seperti apa. Oke. Nah, yang ketiga baru ke sekolah-sekolah formal. Iya. Nah, disitulah ketika dia lahir dididik oleh ibunya sendiri. Secara tidak langsung semua ibu perannya adalah guru. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua tadi lingkungan. Jadi kalau lingkungan dia buruk, lingkungan si anak ini buruk, maka berdampak. Pasti. Lingkungan si anak ini baik, maka berdampak juga. Nah, alangkah baiknya persiapkan anak-anak kita untuk berada di lingkungan baik, kawan-kawan gitu yang baik, betul. Sehingga masa depannya akan menjadi lebih baik. Iya. Kemudian yang ketiga formal, sekolah-sekolah formal. Di kampus gitu kan. Apapun kepercayaan ibu terhadap lembaga yang ibu percayakan, menitipkan anak ibu ke mereka, ya tuluslah. Beri mereka kesempatan untuk memberikan semampu mereka kepada anak-anak ibu. Yeah. Karena mereka juga gak akan memberikan yang tidak maksimal. Pasti yang baik, yang terbaik. Pasti yang terbaik diberikan semua lembaga-lembaga untuk mendidik. Apalagi dunia pendidikan kan hal-hal yang baik. Dan ada satu poin lagi untuk wali siswa. Kalau di Jepang, ketika bom Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan 1945, maka presiden itu yang dicari adalah guru, bukan dokter, bukan petani, bukan apa, tapi guru.
Apa katanya? Cari guru, kumpulkan guru semuanya. Yang ada di luar negeri, suruh pulang. Suruh pulang, iya. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita supaya maju akibat bencana ini. Iya, betul. Akhirnya makin maju. Makin maju. Nyatanya maju. Dan tidak kalah saing dengan kompetitor teknik ya. Iya. Toyota, Honda, Yamaha itu semua lahir dari sana. Jepang. Untuk yang ketiga, next untuk pihak yayasan atau pihak sekolah gitu. Coba kasih masukan. Karena basic S1 saya sebenarnya manajemen pendidikan. Iya, betul. Jadi saya mengutarakan spontan. Iya. Untuk semua lembaga, apalagi lembaga tertingginya, badan hukum yang terkuat adalah yayasan. Iya. Nah, tidak ada yayasan maka lembaga itu tidak akan ada badan hukumnya dan legal, ya, ilegal. Iya. Berilah pengelola. Jadi yayasan dan pengelola sekolah kan sebenarnya berbeda. Beda. Berikanlah kesempatan kepada si pengelola, ya, dalam hal ini direktur atau kepala sekolahnya, sampai ke bawah lah. Sampai ke bawah, kepercayaan kepada mereka secara utuh. Jangan setengah-setengah. Jadi contoh, mereka mengambil keputusan, tapi janganlah seperti ini, janganlah seperti ini. Jadi dicampur dengan intervensi seperti itu. Pihak yayasannya. Oh, itu sering kali aku lihat dan aku alami sendiri di Indonesia ini. Sering kali, Pak, sering kali. Tobatlah kalian ya. Tobat. Oknum-oknum. Iya, oknum-oknum itulah. Bukan seluruhnya. Nah, semua, tapi sering aku alami. Jadi rata-rata kebanyakan hal seperti itu yang dialami banyak guru-guru swasta. Iya, beda swasta, kalau negeri enggak ya. Swasta yang mengeluh terhadap kebijakan-kebijakan yayasan yang sangat intervensi sekali dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Sehingga guru atau pihak pengelola nggak bisa lebih berkreasi ya, inovasi gitu ya. Fleksibel. Fleksibel gitu ya. Jadi poinnya adalah berikan kesempatan untuk berkarya, karena sebenarnya mereka pasti memajukan lembaga yang dipimpin oleh yayasan Bapak. Iya, pasti. Tidak akan mengecewakan dan tidak ada namanya itu aja lah kurang lebih. Gitu ya. Poin besarnya aja. Kalau poinnya besar itu ya. Tapi intinya kalau selama musim pandemi ini memang kita dituntut untuk bisa menerima kenyataan lah gitu kan. Iya, benar. Memang lagi musim virus ya, apa yang terjadi ya udah kita terima aja gitu, nggak usah banyak komplain gitu kan, nggak usah disalahin siswa, jangan terlalu komplain sama gurunya, disalahin ininya lah, disalahin virusnya lah. Saya rasa itu nggak jadi solusi, saya rasa gitu kan. Itulah kadang kenapa ya kalau misalnya di musim pandemik ini malah konflik lebih banyak sering terjadi ya, selisih paham gitu ya. Benar ya gitu itu ya. Yang terjadi di lapangan. Iya kan, dibanding sebelum pandemi. Iya. Kalau dari segi etika nih, aku mau tanya, etika atau moral siswa atau intelektualnya makin maju atau menurun nggak setelah COVID? Menurut pendapat saya sendiri. Iya. Yang sebenarnya yang Bapak lihat. Sebenarnya itu saya lihat dari kacamata saya menurun. Menurun ya? Menurun. Misalnya intelektualnya yang sebenarnya ya, bukan manipulasi maksudnya. Etikanya, moralnya, disiplinnya makin turun ya. Tapi tidak umum ya. Tidak Jadi umum. ada beberapa siswa yang malah dengan pandemi ini dia lebih giat dan lebih berprestasi. Ada juga. Tapi yang lebih banyak, lebih globalnya itu yang lebih makin turun ya, secara generalnya gitu. Apalagi dia tidak, iyalah ini mengeluh gitu. Maka otomatis. Iya. Tapi ketika ada beberapa siswa tuh yang makin pesat. Karena dibiarkan, jadi dia berkreasi. Wes, saya bebas. Jadi karena ada di rumah gitu kan, kemana-mana kan. Saya mau ini. Jadi ide-idenya keluar semua. Semua. Nah, semenjak pandemik ini kan sering nih kejadi, satu karakter akan berubah, satu terjadi akan kebohongan pasti ada. Contoh ya, dia ngerjain tugas lewat HP orang tuanya pasti. Sebenarnya udah dikirim, udah siap dikerjain. Tapi karena di handphone ini ada games,
Jadi dia berbohong, belum siap mah, belum siap pak, supaya dia bisa main HP. Kira-kira yang dunia gadget ini supaya orang tua menyikapinya, ngasih kebijakan sama anaknya, coba kasih masukan lah gimana menghadapi anak dalam dunia gadget-gadget ini gitu. Pendekatan orang tua ke anak lebih dikuatkan lagi, karena semakin mereka ditinggal, semakin mereka merajalela dalam keliaran gadget, dalam keliaran gamesnya. Tetap ada himbauan-himbauan yang kalian berikan ke anak, sehingga apalagi moral. Tadi ini berkaitan dengan moral, moral etika gitu. Bagaimana menghadapi orang tua, si anak berbicara dengan orang tua seperti apa, ketika diperintah apa jawab responnya. Ini sebenarnya hal-hal yang tidak bisa dididik di rumah. Tapi banyak orang tua yang tidak sadar. Iya, betul. Ini hal sangat penting sekali, sangat berdampak ke depannya ke siswa itu, ke murid itu, semua anak. Memang harus lebih kontrol ekstra lah. Kontrolnya sama orang tuanya kan, karena mereka yang punya HP-nya, mereka yang punya anak gitu kan. Jadi memang banyak hal lah yang bisa kita dapat semenjak COVID ini. Ada memang sisi positif, ada juga sisi negatifnya memang. Tapi kita berharap supaya lebih bagus lah gitu. Soal apa nih Pak? Kita COVID ini dunia daring udah makin ribet, udah makin sibuk gitu kan semenjak COVID. Plus ditambah lagi urusan administrasi nih. Pasti sering. Gimana nih kalau saran aku ya, kalau menurut aku itu administrasi dalam dunia pendidikan ini selama COVID ini atau setelah COVID pun nanti cobalah agak dikurangi. Setuju nggak? Maksudnya administrasi guru? Iya, seolah-olah kita yang cikgu-cikgu ini kayak lebih fokus ke dunia administrasinya gitu. Pendapat Bapak gimana sih? Saya pribadi gini, benar. Saya sebenarnya pribadi tidak setuju dengan dalam arti gimana ya, bahasanya tuh pendidik kan mendidik siswa, bukan mengurus administrasi, RPP apa segala macam gitu. Jadi istilahnya kalau kita analogikan seperti restoran, siswa yang datang, customer, si guru yang di dapur, si pelayan ini nggak mau tahu apa yang terjadi di dapur, yang penting makanannya enak. Iya betul. Jadi begitu juga mungkin siswa dan wali siswa, apa urusan guru tentang administrasi, mana open kami. Yang penting yang kami openi, apa sih hasil guru itu dari mendidik anak kami? Dia lihat hasilnya gitu ya, lihat hasilnya. Tapi nggak lihat prosesnya di dalam ya. Jadi saya sebenarnya nggak setuju dengan hal-hal teknis semacam administrasi guru terlalu yang banyak ribet. Dan poin yang disampaikan oleh Mas Menteri Pak Nadiem Makarim juga menyampaikan administrasi RPP itu diringkas. Bahkan disampaikan ada RPP 1 halaman. Nah, itu bagus tuh. Disampaikan dan sudah dijalankan. Udah. Dan alhamdulillah ini lebih simpel, lebih fokus ke anak. Jadi kalau menurut pribadi tadi, fokus mendidik guru, mendidik siswa, mengembangkan dirinya, bakatnya, semualah gitu. Jadi itu. Tolonglah guru jangan dibuatkan dengan admin itu ya kan Pak. Bener. Ribet lah, sampai ke rumah kita bawa loh itu ngerjain itu. Betul nggak? Iya kan, sampai ke rumah kan. Kadang sampai begadang lah sampai ini. Emang itulah. Tapi dimanapun kalian berada, siswa-siswi yang ada di Indonesia, bahkan wali siswa ya. Kita masuk zona-zona pandemi kayak gini, tolonglah kerjasamanya ya kan Pak ya. Kerjasama yang bagus. Jangan salahin cikgunya, jangan salahin siapapun lah gitu. Memang kenyataannya kita lagi dilanda COVID, ya kita nikmati, kita hadapi apa yang terjadi sekarang. Ya kan Pak? Benar. Sidik berproses. Berproses lah gitu. Memang itu udah waktunya. Apalagi keluarga itu jadi
tongkat pendidikan nomor pertama, urutan pertama lah ya. Di keluarga lah ya kan, keluarga ya kan. Iya, itu sumber pertamanya loh. Benar. Kalau sekolah itu daratan ketiga yang Bapak bilang tadi kan. Memang di keluarga yang pertamanya. Keluarga, lingkungan. Nah, lingkungan sama sekolah formal. Jadi kami berharap buat orang tua siswa sama siswa juga ya serius lah. Tolonglah jangan dijulit-julitin, diejek-ejek. Jangan sampai curhat di media sosial ya kan Pak. Dibilang gurunya makan gaji buta lah. Nah, Pak Sidik sudah sanggah ya. Berarti guru di Indonesia tidak makan gaji buta ya. Tidak. Ya tolonglah jangan dibilang lagi makan gaji buta. Malah di zaman musim pandemi ini malah lebih capek ya. Wah, lebih ribet, lebih capek. Memakai otak lah. Waduh, bagaimana lagi ya? Menghadapi di media, di gadget terus kan. Iya. Main kontroli, gadget, handphone, WA semua lah ya. Iya. Zoom, Google Meet. Aduh, nggak tahu. Tapi nilainya dicek-cek juga ya, tugas-tugasnya dicek juga ya? Iya. Dicek juga ya? Oh. Ketika disampaikan, ketika kita ngasih tugas, kan langsung responnya malam. Jadi siang malam waktu, tidak pada jam kerja. Kita cek, dicek ya? Harus kita layani. Itulah himbauan dari kepala sekolah, tetap dilayani. Walaupun di luar jam kerja, malam pun harus dijawab. Iya Bu, baik Bu. Nanti. Memang itulah jadi guru ini, memang harus bisa jadi apa? Kayak kata Pak Sidik tadi. Iya mana? Gugu dan ditiru. Guru. Iya. Gugu dan ditiru. Kata gugu itu apa sih sebenarnya? Kalau diterjemahin ke bahasa sehari-hari gitu. Oh iya. Digugu dan ditiru. Gugu itu menjadi contoh, kayak teladan. Ya. Jadi bahan tiruan gitu ya. Harus kita tiru dia. Tapi karena baik ya. Digugu. Akhlak baik, teladan gitu ya. Oh, gitu ya. Tapi sejauh ini selama musim pandemik Pak Sidik masih menikmati dunia online ini. Iya, masih proses. Ya. Apalagi anak-anak pada saat ini lagi ujian. Coba kasih semangat sama anak-anaknya. Ya, anak-anak yang sedang menghadapi PAS 2 ini, penilaian akhir sekolah semester 2, ini akhir mereka. Jadi mereka akan naik kelas setelah selesai ujian ini. Bagi raport dan bentar lagi liburan, tetap kerjakan soal-soal PAS 2 ini dengan baik, dengan jujur, maksimal. Ya. Jangan lagi loh orang tuanya suruh ngerjain. Coba ingatkan dulu nanti. Ya, untuk para orang tua, kita sama-sama mendidik anak kita, membina anak kita, mengontrol anak kita, dan tetap kita doakan anak kita supaya menjadi anak yang baik ke depannya, masa depannya cerah. Karena kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tua juga. Kebanggaan orang tua juga. Benar, ya. Oke, thank you Pak Sidik. Itu aja pembahasan kita hari ini. Thanks for your coming. Aku juga mengucapkan terima kasih buat setulusnya Kopi yang telah menjadi pendukung kita atau yang telah menjadi support kita di podcast Silaban. Saya Salom Silaban dan bersama Pak Sidik. We say thank you and see you next time. Horas Podcast Silaban.